Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi juga Buga. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Saya percaya hari ini kita sehat. Amin. Amin. Ada kekuatan yang dari Tuhan bekerja. Hari ini kita berdoa. Kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan dalam keluargamu pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, pagi yang indah ini, pagi yang cerah Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bangga memiliki Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini Bapa kami datang menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami mau bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau-lah Tuhan kami, hanya Engkau-lah Raja kami yang patut disembah tinggikan. Haleluya, haleluya. Tuhan pimpinlah doa saat teduh kami dengan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Urapi kami, urapi live ini, urapi semua sistem kami, urapi cuaca di dalam nama Yesus. Dan menjadi berkat live ini kepada semua orang yang mendengarnya. Dan mereka boleh berakar dan bertumbuh berbuah-buah. Nama Tuhan dimuliakan, tinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kita sembah Dia. Mari tinggikan Dia, buka hatimu, buka suaramu kepada Tuhan.
Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Mari angkat puji dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ku lihat kasih-Mu
kudus, kudus, kudus. Suci, suci, suci. Salahku yang dahsyat, Allahku yang maha besar, Allahku yang setia. Penuhkan
Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Dan tidak ada yang bisa menggantikan-Mu. Sebab Engkau yang awal dan yang akhir. Ya. Engkaulah yang sekarang, Amin. bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ya. Sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini memuji, menyembah Engkau dan menerima setiap yang baik daripada Amin. Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman-Mu sebentar akan menguatkan kami, mendorong kami, menginspirasi kami, bahkan membawa kami kepada hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu biarlah umat-Mu kalau ada dalam keadaan sakit hari ini disembuhkan. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Bahkan mungkin ada yang lemah akhir-akhir ini karena keadaan situasi yang terjadi. Kuatkan mereka. Amin. Dalam nama Dalam Tuhan Yesus. nama Yesus. Bahkan bila ada yang bersedih, berduka, Engkau balut, Hiburkan. Engkau hiburkan. Dalam Tuhan nama gantikan Yesus. duka mereka menjadi sukacita. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan Yesus. nama Yesus. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan waktu kami sudah diberkati, kami juga memberkati orang lain dengan membagikan apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, shalom. Shalom. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Iya, mohon maaf minum dulu ya. Wow, luar biasa. Panasnya pas. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah siapkan judul firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini ataupun di dalam pergumulan hidup kita ini bisa menjawaban dan kita menjadi kuat di dalamnya. Amin. Amin. Iya, satu judul yaitu karena iman kusta pun tahirlah. Amin. Karena iman kusta pun tahirlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat firman Tuhan hari ini di Matius 8 ayat 3. Nanti baca ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di ayat 3-nya berkata demikian, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Wow, Amin. luar biasa. Gampang sekali ya. Gampang sekali kalau kita lihat konteks ini. Yesus hanya berkata, aku mau. Wow. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Dan kalimat selanjutnya, seketika itu. Artinya langsung Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kusta itu dikatakan tahir. Sembuh pulih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak pulih pelan-pelan, tidak sembuh pelan-pelan, tetapi seketika itu juga kustanya sembuh. Amin. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kalau Tuhan yang berkata, kita ikut saja. Kalau Tuhan yang berbicara, aminkan. Amin. Pada pagi hari ini dia berkata, apapun penyakit kita sembuh. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat apakah Tuhan menyatakan itu hanya kemauan Tuhan ataupun ada latar belakang yang membuat Tuhan tergerak untuk menyembuhkannya. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, kesembuhan itu ada 3 faktor Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuat kita bisa sembuh. Yang pertama Tuhan. Ya. Terus Kita sendiri. iya, yang didoakan. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa yang mendoakan, yang didoakan, dan orang-orang di sekitarnya ini bisa mempengaruhi kesembuhan itu cepat. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, kita lihat konteksnya ini, hanya kemauan Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bahas lebih dalam lagi biar kita
lebih mengerti sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Berkat buat diri sendiri, buat keluarga, bahkan bagi banyak orang. Itulah tujuan Amin. kita terus belajar firman, bukan untuk kita sendiri. Makanya Bapak Ibu kalau sudah dapat firman ini bagikan. Pasti banyak orang yang diberkati dan Bapak Ibu juga diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang sakit adalah orang yang kemerdekaannya terbelenggu oleh sakit penyakit yang dideritanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jelas orang sakit itu pasti tidak bebas untuk bergerak. Iya. Artinya dia tidak merdeka. Artinya kemerdekaannya untuk bergerak itu terbatas ya, terikat, terbelenggu. Tadinya dia bisa jalan-jalan ke mall sendiri. Tadinya dia bisa ke sana kemari. Tetapi dokter katakan jangan keluar rumah, istirahat. Iya. Yang tadinya bisa makan makanan yang begitu bebas, tetapi akhirnya dokter katakan Bapak harus makan bubur ya. Iya. Itu pun ada syaratnya, buburnya nggak pakai santan, nggak pakai kecap, Pakai ayam. nggak pakai ayam, nggak pakai kerupuk, wow, Micin. nggak pakai mecin. Rasa apa tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau bayangan kita hanya makan bubur seperti biasa, ada sate kita makan segala macam, ada kari kita masukin, itu enak. Tetapi kalau sudah dibatasi, artinya sudah ada pelarangan atas keinginan kita untuk makan makanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang sakit tidak enak. Tapi siapa juga yang mau sakit? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dialami oleh orang yang menderita sakit kusta pada saat itu luar biasa. Kalau kita hanya dibatasi dengan makanan, dengan pergerakan itu masih enak. Tetapi orang kusta, kita perhatikan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kusta ini adalah jenis penyakit yang sangat mengerikan. Wow, ngerinya seperti apa? Kenapa Alkitab sampai mencatat penyakit kusta ini sesuatu penyakit yang mengerikan? Karena memang tidak ada obat penangkalnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada obatnya. Dan tidak ada dokter atau tabib yang mampu menyembuhkannya. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa penderita kusta adalah orang yang menerima kutukan dari Tuhan. Wah, menerima kutukan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ngeri sekali. Ini serius. Selain mengalami penderitaan fisik, orang-orang kusta itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat menderita secara batiniahnya, tersiksa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak diperkenankan berada dalam satu kemah dengan orang lain. Tidak bisa. Dengan kata lain, mereka dikucilkan atau diasingkan oleh lingkungan atau orang-orang di sekitar. Wow, luar biasa. Inilah penyakit kusta. Kita bisa bayangkan bagaimana virus corona Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kalau sudah tahu kena virus corona, dijauhkan, diasingkan, bahkan juga sudah sembuh dinyatakan dokter, tetapi orang masih enggan untuk bergabung. Bahkan awal-awal ada orang berkata, Pak, emang dia udah masuk gereja? Udah. Aduh, kami nggak mau gereja dulu Pak, kami di rumah aja live streaming. Begitu. Iya kan? Apalagi kusta ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan, kita lihat di Imamat ya, ini dicatat di sana. Makanya ini tidak hanya perkataan-perkataan ataupun tafsiran, tetapi ini adalah firman yang mencatat di Imamat 13:45-46. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan demikian, orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik. Wow. Berarti kalau dia pejabat bagaimana? Kalau dia pembesar gimana? Tetap harus tercabik-cabik pakaiannya. Rambutnya terurai. Dan lagi ia harus menutup mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Wow. Menderita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena penyakit siapa yang
yang minta kan. Penyakit kusta, siapa yang juga yang mau penyakit kusta? Tetapi dikatakan di sini dia harus berkata najis, 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 najis. Wow. Najis atas diri sendiri. Selama ia kena penyakit itu, perhatikan, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Wow, menderita toh? Berarti bukan hanya fisiknya, mentalnya, tapi batinnya juga tersiksa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang berkata biarlah hanya fisik kita ataupun hanya tubuh kita yang menderita, tetapi jangan kejiwaan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang lazim kala itu bila orang berpapasan dengan orang kusta akan berusaha melemparinya dengan batu yang sampai mati. Yang berpapasan aja itu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita terlalu enak, terlalu mudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tekanan hidup yang berat bagi orang kusta. Dan namanya juga tidak disebut dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kisah pembacaan kita dikatakan bahwa dia punya semangat, memiliki semangat hidup yang luar biasa. Penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan pada saat itu, ada semangat yang luar biasa. Dia tidak putus asa. Ini yang Tuhan lihat. Sebenarnya kalau secara lazimnya, secara umum, orang-orang kusta, orang-orang yang kena kusta, dia pasti minder. Dan dia melihat orang banyak pasti pergi kemana-mana, pasti melarikan diri. Karena dia takut dilempari. Karena memang tempatnya di tempat yang tersembunyi. Iya. Tetapi pada saat itu disebutkan dalam Alkitab bahwa orang kusta ini dia mempunyai semangat hidup yang luar biasa. Iya. Haleluya. Dia tidak putus asa dalam menjalani hidup sampai akhirnya tiba dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari engkau yang sakit hari-hari ini, ataupun ada penyakit-penyakit yang kau alami mungkin sudah lama tidak sembuh-sembuh, engkau tidak usah minder. Iya. Tidak usah engkau takut. Tidak usah putus asa. Tetapi kau harus punya semangat. Karena waktu kita semangat, itu sudah awal daripada kesembuhan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan katakan bahwa aduh, aku ini orang susah. Aku ini tidak pintar. Aku ini orang penyakitan. Oke, dalam satu hal itu pengakuan kita kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau pada pagi hari ini, kita harus semangat. Semangat kita harus semangat yang luar biasa. Ya. Kerjakanlah apa yang kau kerjakan hari ini. Sekalipun kecil penghasilannya, tetapi waktu kita semangat dan Tuhan akan melihat itu, Tuhan akan memberkati. Amin. Haleluya. Mungkin engkau saat ini masih tergantung dengan obat-obat dokter, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan putus asa. Amin. Jangan pernah berkata seumur hidup saya akan seperti ini, jangan. Tetapi harapkanlah kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga apa yang kau konsumsi hari ini, engkau harus tergantung dengan obat-obat tidur. Engkau harus tergantung dengan obat-obat mungkin diabetes ataupun darah tinggi atau kolesterol. Mari engkau berharap kepada Tuhan. Amin. Pada saatnya Tuhan akan sembuhkan. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang dialami oleh seorang penyakit kusta. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kesempatan itu pun tidak pernah disia-siakan. Karena ia tahu benar dia siapa Yesus itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa Yesus? Juru selamat. Iya, juru selamat. Dia penyembuh. Dia tabib di atas segala tabib. Iya. Dia baik hati. Hatinya mudah tergerak melihat orang-orang yang mengasihi dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan sia-siakan kesempatan. Ada kesempatan kita untuk beribadah. Beribadahlah dengan baik. Jangan telat-telat. Iya. Sebelum waktu yang kau sudah ada, Iya. setengah jam di rumah Tuhan. Dan kita menantikan Tuhan. Iya. Bukan Tuhan yang menantikan kita lagi, tetapi kita berusaha, kita yang menantikan, kita yang mencari Dia, melayani dengan serius.
Ya, kalau tidak ada tugas jangan telat. Ya. Tapi gimana Bu Gem? Ada tugas saja telat? Iya kan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian siapkan hari-hari ini. Tidak ada waktu main-main lagi. Kita yang menantikan Tuhan. Ku nanti Engkau. Ya Allahku. Amin. Kita nantikan Dia. Karena hadiratnya akan membawa kesembuhan bagi kita. Amin. Hadiratnya akan membawa pemulihan bagi kita. Amin. Hadiratnya akan membawa berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang terjadi. Dikatakan Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wow, luar biasa. Itu yang diperkatakannya. Saya melihat di sini satu perkataan yang mengandung arti bahwa kusta ataupun orang kusta ini memiliki iman yang besar bahwa Yesus sanggup mentahirkan sakitnya, sanggup menyembuhkan penyakitnya. Hari ini Bapak Ibu, iman kita harus besar dan kita harus bisa berkata bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu yang terjadi bahwa orang kusta itu mengalami hal yang dahsyat dalam hidupnya. Karena di sini dicatat bahwa dia mempunyai iman yang besar. Dia perkatakan, kalau Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup menyembuhkanku. Hari ini Bapak Ibu katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau, Tuhan bisa mengangkat hidup. Iya. Tuhan bisa menyembuhkanku. Tuhan bisa membawa kami kepada keberhasilan yang lebih lagi, Ya. khususnya di tahun ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, atau iman inilah yang menggerakkan hati Tuhan Yesus pada saat itu untuk bertindak. Jadi Tuhan bertindak lewat iman kita. Sebenarnya Tuhan bisa melakukan apa saja, tetapi Dia rindu iman kita harus naik sehingga kesembuhan terjadi. Amin. Makanya dikatakan, aku mau. Luar biasa. Jika Tuhan mau. Lalu jawabannya, aku mau. Dan dikatakan, jadilah engkau tahir. Oh, terjadi nggak mujizat? Terjadi. Amin. Seketika itu orang kusta itu menjadi tahir, menjadi sembuh Bapak Ibu Saudara Amen. sekalian. Ini yang luar biasa saya lihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai. Makanya pergumulan apapun yang saat ini kita alami, mungkin masalah penyakit, saya sering perkatakan penyakit karena memang kalau kita sakit kemerdekaan kita direbut dan kita tidak begitu bebas untuk melakukan aktivitas kita. Mungkin keuangan kita saat ini terbelenggu, tidak bisa berkembang, bahkan semakin hari semakin menipis. Mungkin gagal dalam rumah tangga, gagal dalam usaha. Mungkin sekolahmu saat ini sedang kembang kempis untuk pembayaran uang sekolahnya. Saya mau katakan dari tempat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, jangan sekali-sekali saudara mencari pertolongan kepada yang lain. Haleluya. Selain daripada Tuhan Yesus. Mari, pertolongan yang sempurna itu datang daripada Tuhan Yesus. Ya. Tetapi dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Orang kusta ini mempunyai iman yang begitu luar biasa sehingga dia sembuh. Hari ini apakah kita punya iman yang luar biasa, yang menarik perhatian Tuhan kepada hidup kita? Kalau itu ada, maka mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah iman percaya kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan, bahkan Dia sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah iman kita bisa seperti iman seorang kusta ini yang membuat dia menjadi
tahir, menjadi sembuh. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi doa kita, bahwa kita disembuhkan, kita dipulihkan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini seberapa kita yang sudah bergabung, biarlah kita menjadi orang-orang yang layak menerima tepuk tangan daripada Tuhan. Amin. Karena Dia melihat ada iman di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dari tempat ini, kami akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung. Ada keluarga Bu Yeni, salam. Shalom. Iya, mungkin Pak Hari sudah berangkat menuju ke Bandung dari kerjaan hari ini. Iya. Selamat jalan, sukses selalu. Jangan lupa oleh-olehnya. Haleluya ya. Oke, ada Bapak Janter Selalahi, salam. Shalom. Ada juga Yoas Marcelino. Shalom. Ibu Jelista Manurung. Shalom. Ada Bapak Sali Wahyu Suardana, shalom, Shalom. Pak ya. Oke, puji Tuhan. Ada juga Maya Patricia, shalom. Shalom. Ada Ibu Arni Hasibuan, shalom. Shalom. Haleluya, tidak telat lagi ya. Oke, ada Ibu Yanti Oktavia, shalom. Shalom. Ada Ibu Esther Yuni Hasibuan. Terus ada Opung Yosef, shalom. Shalom. Ibu Seprawana Manurung. Shalom. Iya, ada Ibu Lim Ebe juga, salam. Ada Bapak Arifin Saputra, salam. Ada Ibu Maudi, Ibu Jernih Putri Raja, salam. Shalom. Luar biasa, si Bolga ya. Boleh Bolga kali City. ikan asin dikirim atau ikan teri dari sana ya. Haleluya. Oke, ada juga keluarga Ibu Eca Sapitri, salam. Tuhan berkati selalu. Ada Ibu Meli Hoar. Shalom. Iya, saudari Meli Hoar ya. Lama Oke, nggak puji Tuhan. Berarti kayaknya udah mau merit ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saya lihat ada enggak permohonan doa yang khusus atau kesaksian sebentar ya. Oke, Ibu Sopiana Siahan, salam. Halo. Ya, luar biasa ya. Ada Yerika Natasha. Halo. Ada Bapak Pendeta Yosua Nahampun, salam. Shalom. Oh, ada Tulang Simon Edward Hasibuan. Shalom. Salam. Pangkalan Bun, Kalimantan. Luar Siti. biasa ya, luar biasa ya. Selamat tahun baru juga semuanya. Ya, Ibu Junita baru muncul dia. Karena dia di Siborong-borong ya. Iya, Oh iya. iya. Bu Junita di Siborong-borong. Iya, makan daging anjing katanya kalau di Siborong-borong. Dengan sayur kol ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau masuk dalam doa syafaat kita. Ku dipulihkan ya. Ku dipulihkan, ku disembuhkan ya. Apapun penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian imani, permasalahan pergumulan, mari imani bahwa Tuhan pasti pulihkan. Haleluya. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Haleluya. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Amin, haleluya. Ku percaya mujizatmu. Ku percaya, Ku percaya mujizatmu. Katakan di hidupku, ku di alami. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya mujizatmu kami alami di dalam hidup kami ya Tuhan. Amin.
Oleh karena itu kami tidak pernah meragukan segala kebaikan-Mu, meragukan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Namun kami percaya waktu kami datang kepadamu membawa setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Amin. Oh Tuhan pasti tolong kami. Amin. Oleh karena itu biarlah apa yang Kau ingatkan pada pagi hari ini, adakah iman di bumi? Biarlah kami terus mempersiapkan iman yang maksimal, iman yang dipuji oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga mujizat-mujizat boleh kami alami dalam kehidupan kami. Yang sakit bahkan yang lemah dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Oleh karena itu pada pagi hari ini biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi suratan-suratan yang terbuka, yang bisa dilihat banyak orang, dan kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga yang sudah Engkau urapi. Oh biarlah mereka mengalami hal-hal yang supernatural di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa saat ini buat keluarga Bu Yeni, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Berkati Yesus. kesehatannya, suami istri, anak-anaknya. Bahkan hari ini Pak Hari sedang berangkat ke Bandung dalam hal bersama dengan perusahaannya. Kami percaya Bapak bahwa semua yang dilakukan hari ini dan besok biarlah Tuhan menyertainya, menolong dia, dan kembali dari sana tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan yang besar, bahkan virus corona apapun jenis bentuknya tidak bisa menyentuhnya karena darah Yesus membentengi, memagari. Bahkan berkati putrinya dalam pekerjaannya, Christine, bahkan Jingga dalam pendidikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa buat Awen saat ini yang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia sembuh. Bahkan buat orang tuanya bisa melihat iman anak ini, sehingga orang tuanya tidak mempermasalahkan untuk dia datang beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena kerinduan Awen selalu rindu melayani Tuhan. Oleh karena itu jamah terus anak ini, sembuhkan anak ini, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Pak Jantar, Ibu Jelisna, berkati suami istri dengan kesehatan yang sempurna. Apapun menjadi pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak mereka pintar, cerdas, bahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat anak kami Yowas, berkati, berikan kesehatan, kecerdasan, kepintaran, bahkan pakai dia untuk melayani lebih dahsyat lagi. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Bapak Sali Wahyu Suwardana Diarsa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada dia Tuhan, kesehatan yang sempurna. Karena banyak hal yang harus dikerjakannya. Oleh karena itu buat dia terus bersemangat, buat terus dia berkobar-kobar, karena kami percaya bahwa hari-hari ini banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kami percaya biarlah Tuhan tolong keluarga ini dengan luar biasa, sehingga keluarga ini maju terus melayani Tuhan, suami istri. Bahkan apa yang dikerjakan mereka, apa yang diusahakan mereka, biar diberkati berlimpah-limpah. Bahkan buat anak mereka Bram, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolongnya. Bahkan kami tidak pernah berhenti mendoakannya agar jadikan dia menjadi anak yang luar biasa, pemuda yang gagah perkasa, yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan mengandalkan Tuhan. Bahkan kuliahnya menyelesaikannya dengan baik, bahkan juga segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Bahkan seluruh keluarga Diarsa diberkati, diproteksi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Arni Hasibuan, berkati kesehatan suami istri, anak-anak mereka, bahkan keluarga besar yang ada di Kalimantan. Hamba berdoa saat ini diberkati di setiap apa yang dikerjakan, diusahakan, bahkan pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Maya Patricia bersama dengan adiknya Monalika, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus diberkati berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Yanti Oktavia, berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada ibu ini
ini bahkan kedua anaknya, bahkan usahanya diberkati, bahkan pendidikan Ariel, bahkan masa depan daripada anaknya Andreas diberkati lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Esther Yuni Hasibuan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun jauh di Pangkal Pinang, biarlah Tuhan menyertai menolongnya, memberikan kesehatan kepada anak menantu cucunya dimanapun berada. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati. Bahkan setiap pergumulan yang ada dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah dicurahkan. Hamba juga berdoa saat ini buat Opung Yosef. Kami berdoa terus sehingga Tuhan berikan kesehatan sempurna, bahkan umur yang panjang. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, bahkan apa yang saat ini sedang diurus, biarlah Tuhan memberkatinya. Bahkan anak menantu cucu, bahkan cicitnya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan cucunya Daniel yang ada di Surabaya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Daniel adalah miliknya Tuhan, maka Tuhan proteksi selalu sehingga masa depannya masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Seprawana Manurung. Oh, hari ini kami doakan, oh biarlah jamah Tuhan di bagian sakit yang dialaminya, benjolan yang ada di lehernya, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkata kepada orang kusta, tahir, maka hari ini mari berkatalah Engkau kepada Ibu Seprawana, tahir, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan terlalu gampang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kalau Tuhan mau, dan kami percaya waktu Tuhan lihat imannya, maka Tuhan tergerak menyembuhkan. Hari ini Tuhan, kami percaya mujizat terjadi, mujizat terjadi sehingga ibu ini bisa beraktivitas kembali. Bahkan suami, anak-anak, seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hamba berdoa saat ini, biarlah Ibu Seprawana ini mengalami mujizat. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lim Embe bersama Pak Kimsi, berkati suami istri dengan kesehatan sempurna. Bahkan anak menantu cucunya dimanapun saat ini berada, diproteksi, diberkati. Bahkan usaha daripada Bapak Kimsi, bahkan Ibu Lim Ebe diberkati lebih lagi. Bahkan setiap pergumulan yang ada, hari ini buatlah jawaban dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini mengalami sukacita yang besar. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Pak Arifin Saputra. Engkau berkati suami istri, bahkan anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, bahkan seluruh keluarga besarnya. Bahkan apa yang dikerjakan Pak Arifin dan Bu Mega diberkati lebih lagi. Bahkan setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Promosikan hamba-Mu ini. Bahkan hamba-Mu juga berdoa buat kedua putranya bertumbuh sehat, pintar, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan orang-orang yang luar biasa. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat Ibu Maudi yang ada di Sibolga. Sekalipun kami jauh, tetapi Roh Allah mempersatukan kami. Oleh karena itu berkati Ibu ini, berikan kesehatan, kekuatan, baik dalam segala usaha pekerjaannya, bahkan juga pelayanan, bahkan semua anak-anaknya diberkati, diberikan kesehatan, kecerdasan. Oh, maka sukses dalam cita-cita mereka. Bahkan khusus suaminya, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau jamah dia Tuhan, sehingga dia mengalami pertobatan yang lebih sungguh lagi, sehingga dia bertindak sebagai imam. Dan kami percaya hal-hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu Engkau yang mengeraskan, bahkan melembutkan hati. Roh Kudus jamah suami daripada Ibu Maudi, sehingga dia boleh bergandengan tangan dengan Ibu Maudi untuk meraih masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Eca, Pak Harno yang ada di Bintaro. Berkati suami istri ini Tuhan, mereka setia datang untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, angkat mereka lebih tinggi lagi, baik dalam kesehatan suami istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar. Bahkan kami percaya usaha bisnis yang Tuhan percayakan kepada mereka, angkat lebih tinggi lagi Tuhan, angkat lebih naik lagi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik lebih lagi kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah mujizat selalu ada di setiap apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Bahkan kedua anaknya pintar, cerdas, bahkan menjadi orang-orang hebat. Terima kasih Bu, orang tua mereka dalam proteksinya Tuhan. Bahkan juga berdoa buat Abang Pak Harno disembuhkan, bahkan juga adik Bu Eca juga diberkati lebih lagi. Bahkan hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat saudari Melihora
keluar, berkati dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Berkati dalam usia mudanya dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Pekerjaannya juga diberkati, bahkan orang tuanya di kampung dalam perlindungan Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Sofiana Siahan. Berkati Amin. suami istri, bahkan Yes. anak-anak menantu mereka dengan kesehatan yang Amin. sempurna. Setiap apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahkan juga pergumulan yang ada, Tuhan yang tolong keluarga Ibu Sofiana dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak kami Erika Natasha, Engkau berkati masa mudanya, Amin. kesehatannya, pekerjaannya, cita-citanya dalam nama Yes. Tuhan Yesus. Buat terus dia takut akan Tuhan, Amin. mengutamakan Tuhan dari segalanya. Bahkan berkati orang tuanya, papa mamanya, adik-adiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Pendeta Yosua Nahampun, Engkau berkati bersama Ibu Dewi dengan kesehatan Amin. sempurna. Bahkan pelayanan Tuhan percayakan semakin maju, semakin berkembang, banyak jiwa yang dimenangkan. Bahkan setiap apa yang dia diusahakan, dibisniskan, bahkan juga anak menantu cucunya semua diberkati dalam Amin. segala hal. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Simon Edward Asibuan yang ada di Pangkalan Bun, Kalimantan, sekalipun di ujung, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak Edward. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada suami istri, bahkan anak menantu cucu-cucunya dengan kesehatan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang mereka usahakan, bisniskan di sana, diberkati berlimpah-limpah Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Junita, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati segala Yes. apa yang menjadi doa-doanya, khususnya keluarga yang ada di Belawan, diberkati semua Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahkan perjalanannya mungkin sehari ini dimanapun dia berada, Tuhan yang menyertainya. Bahkan Amin. kedua anaknya yang ada di Kebun Nanas Tangerang, Engkau proteksi kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, masa depan mereka. Bahkan kalau Wah, Nandito setia ingin ke beribadah. tempat ini nanti Amin. malam, ibadah youth, biar Tuhan menyertai dia Amin. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini buat si Marmata. Kami belum kenal secara tatap muka, namun kami percaya Engkau yang perkenalkan kami, maka Engkau berkati Bapak si Marmata, berkati Amin. keluarga besarnya, berkati pekerjaan usaha bisnisnya, apapun pergumulannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami kepadamu Bapa. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa apa yang kami doakan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Bapak Simar Mata dalam permohonan doanya agar didoakan ekonomi dan usaha hancur dan terpuruk hari-hari ini Tuhan. Engkau tolong Pulihkan Tuhan, dalam Engkau nama sanggup Yesus. memulihkan. Bagaimana Engkau berbicara Dalam nama kepada Yesus. orang kusta, jadilah engkau sembuh. Aku mau engkau tahir sembuh. Hari ini perkatakanlah sepatah kata saja kepada saudara kami si Marmata, sehingga usahanya bangkit kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. tidak mengerti cara Tuhan mengangkat seseorang, tetapi kalau Tuhan mau, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus. berikan kekuatan, berikan semangat, bahkan kemampuan untuk bangkit kembali. Karena kami tahu orang-orang panik sekali jatuh tidak bisa bangkit, tetapi anak-anak Tuhan yang Tuhan urapi, khususnya Bapak si Marmata, sekalipun terpuruk, sekalipun jatuh, Tuhan sanggup mengangkatnya Amin. kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Dan nama kami akan Yesus. mendengarkan kesaksian keluarga si Marmata sudah mengalami pemulihan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Esther Kurnia, biar berkati bersama Pak Nugroho beserta anak menantu cucunya semua dalam kesehatan yang sempurna. Pekerjaan anak-anaknya diberkati di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga Ibu Lydia Kusuma bersama Pak Budi, berkati suami istri, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan, bahkan pelayanan Ibu Lydia, bahkan buat anak menantu cucunya semua diberkati, baik keluarga Pak Herman, bahkan Pak Joni, bahkan Ibu Imelda, bahkan Pak Yusuf, semuanya dalam penyertaan Tuhan, baik anak-anak mereka, baik usaha mereka, semua diberkati
berkati lebih lagi. Amin. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Lili Kusuma di Bogor, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, bahkan semua anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan, bahkan usaha mereka diberkati lebih lagi. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Erianto Co, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan Amin. kesehatan sempurna, Amin. bahkan usaha pekerjaan bisnis mereka biar Tuhan angkat lebih tinggi lagi Tuhan. maju. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. Tuhan yang tolong, Tuhan mengangkat lebih tinggi, dan Amin. Tuhan yang melakukan lebih dahsyat lagi. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Ito Erna Sitorus, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan usaha bisnisnya, bahkan apapun programnya di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama mujizat Yesus. keberhasilan terjadi. Amin. Bahkan buat orang tuanya Bapak Ute Sitorus bersama dengan istrinya, berikan kesehatan, panjang umur. Amin. Bahkan semua anak-anaknya, menantu cucunya, semua diberkati di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Lili Joseph, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, bahkan berkati anak menantu cucunya, bahkan usaha pekerjaan mereka. Bahkan buat Bapak Pian yang ada di Kosambi, berkati suami istri, berkati seluruh Amin. keluarga besar anak-anaknya, bahkan juga usahanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat Bapak Lukas, Engkau sembuhkan sakit penyakit dalam tubuhnya sehingga dia mengalami sukacita yang besar. Bahkan buat Bapak Manulang juga Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga Pak Manulang boleh sehat, bisa melakukan banyak aktivitas. Bahkan hari ini hamba berdoa buat Bapak Pendeta Amos Nasibuan, Engkau tahu Amin. Tuhan apa yang dialami oleh hambamu ini. Sembuhkanlah dia, pulihkanlah dia, tahirkanlah dia Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan, karena Engkau Tuhan penentu dari segalanya. Oleh karena itu hari ini jamalah penyakit kanker yang ada di dalam di bawah lambungnya, biar Kau cabut ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami bermohon kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Sekalipun dia makan obat herbal atau apapun juga, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu urapilah obat-obat yang masuk dalam tubuhnya, sehingga khasiat daripada obat ini melebihi apa yang sudah diprogramkan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mujizat hari ini terjadi, sehingga hambamu bisa kembali ke Sumba melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Berkati istri, anak-anak, jemaat-jemaat yang dilayani. Bahkan kami percaya biaya yang dibutuhkan untuk membeli obat-obatan, biarlah Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami tidak pernah lupa berdoa buat bangsa negara kami. Bangsa ini adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu urapi pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar mereka punya hikmat yang luar biasa untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Bahkan semua TNI Polri, bahkan jajarannya semua bekerja sama untuk menciptakan kenyamanan di dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dalam beribadah, karena kami tahu banyak saat ini intimidasi yang terjadi di bangsa ini. Bahkan ada pembongkaran gereja yang kami lihat di daerah Batam. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kalau hari ini dibongkar, biarlah akan dibangun kembali lebih megah daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan teman-teman kami semua yang menabur dalam persembahan mereka di dalam gereja di tempat ini, biarlah Kau memberkati mereka, baik yang menabur dalam persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Berkati mereka Bapa. Bahkan setiap yang menabur di tempat ini, mereka menuai, bahkan mereka membawa berkas-berkasnya, karena itu adalah janji-Mu. Oleh karena terima kasih Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan roh kecelakaan, penyakit, virus corona tidak bisa menyentuh umat-Mu, karena darah Yesus membentengi, memagari kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu, percayalah apa yang kita doakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Oleh karena diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah
pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun nanti malam kita tidak ada doa mesbah keluarga, karena nanti malam itu adalah ibadah youth ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, kasih tahu anak-anaknya hari ini ada ibadah youth ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin anak-anaknya tidak pergi kemana-mana malam ini, biar mereka bisa mengikuti. Ada live juga dibuat di dalam ibadah youth ya. Biar enggak anak. Iya, oke. Terjingga dijemput jingga ya. Iya, betul. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kita akan bertemu kembali besok pagi. Ya, hari Minggu selalu kita buat ada doa juga ya. Yaitu jam berapa, Bu Gem? 4.40. Iya, betul Bu Gembala ya, jam 4.40. Ya, tetap di channel ini. Dan jangan lupa bagikan ini Bapak Ibu ke teman-teman keluarga kita agar mereka juga diberkati ya. Amin. Iya, Ibu Junita sedang ada di Litong di Huta, dingin ya. Enak banget itu. Oke, puji Tuhan luar biasa ya. Oleh karena itu dingin banget sih. Iya, betul. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita, dan kami selalu berdoa Bapak Ibu selalu sukses, berhasil, dan akhirnya kami katakan maju terus, tetap semangat. Shalom.